Yang Maha Esa, berkat kita diberi kesempatan untuk dapat hadir pada kegiatan seri berbagi virtual sharing sore kali ini dengan keadaan sehat. Yang terhormat narasumber kegiatan sore hari ini, Pak Dika Vidya Setiawan, serta rekan-rekan seri berbagi virtual sharing yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Selvia Hasibuan, selaku MC yang bertugas pada kegiatan kali ini. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan materi. Yang keempat, foto bersama. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang keenam, penyampaian pesan dan kesan dari narasumber. Serta yang terakhir, yakni penutup. Adapun tata tertib atau aturan seri berbagi virtual sharing pada sore hari ini, yakni peserta wajib mengaktifkan kamera. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon selama sesi berlangsung, kecuali ketika diizinkan oleh narasumber. Yang ketiga, semua peserta dapat mengajukan pertanyaan ketika sesi tanya jawab berlangsung melalui fitur raise hand atau kolom chat selama tidak mengandung unsur sara. Baik, menginjak acara yang kedua, yakni pembacaan doa. Sebelum memulai acara kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berdoa dapat dicukupkan. Acara berikutnya yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Dika Vidya Setiawan. Kepada moderator yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Selvia selaku MC yang telah menyerahkan rangkaian acara selanjutnya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Saya strategi moderator dalam kegiatan seri berbagi virtual sharing pada sore hari ini dengan tema Talk About Account Executive Career at PT PLN dengan narasumber Pak Dika Vidya Setiawan. Langsung saja kita sambut pemateri kita pada sore hari ini. Kepada Pak Dika, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mbak Selvia, Mbak Nistrina, dan juga teman-teman sekalian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya di Malang semua nih? Atau ada yang masih di kampung halaman? Di luar Malang, enggak ya? Malang semua ya? Iya Pak, di Malang semua Pak. Oh, baik, kalau gitu teman-teman semua, mungkin nanti kalau saya agak interaktif ya presentasinya, jadi kalau teman-teman mau jawab langsung di chat boleh, mau langsung raise hand boleh, ngomong langsung. Supaya tujuannya apa sih? Supaya di sini saya sih lebih pengennya kita itu diskusi ya, sharing gitu kan. Karena saya nggak mau kesannya menggurui atau lebih tahu dari siapapun, karena siapa tahu di sini ternyata sudah ada yang expert atau mungkin dia sudah ada yang tahu tentang akun eksekutif itu sendiri. Tapi sebelumnya di sini udah ada yang tahu belum? Akun eksekutif itu apa sih dan dia kerjaannya ngapain? Ada yang tahu nggak di sini sebelum? Boleh kalau mau ngomong, openingnya silakan. Belum ya kayaknya ya. Masih awam ya sama yang namanya akun eksekutif ya teman-teman semua. Oke deh kalau gitu saya coba langsung aja ya. Saya coba sharing ke teman-teman semua. Mungkin presentasinya ini nggak banyak, tapi nanti kita akan lebih banyak diskusi aja supaya teman-teman semua tahu nih dapat insight sebenarnya akun eksekutif itu apa sih. Oke, langsung saya mulai ya.
Sekian. Ya, teman-teman semua, saya di sini diminta sama teman-teman dari Rumah Akil untuk bahas atau sharing nih terkait akun eksekutif di PT PLN sendiri, PT PLN Persero itu sendiri. Dan saya memang sekarang kebetulan mengemban tugas sebagai akun eksekutif di PT PLN. Tak kenal maka tak sayang, sebelumnya teman-teman kenalin, saya Dika Vidya Setiawan. Jabatan saya di PLN sekarang Priority Account Eksekutif. Jadi account eksekutif khusus untuk pelanggan prioritas PT PLN Persero. Nah, saya tempatkan di PLN Pusat nih untuk sekarang sebagai Priority Account Eksekutif atau kita bisa singkat PAE, teman-teman. Nah, sebelumnya saya itu experience-nya di mana saja sih? Pertama kali saya masuk di PLN Group, OJT di bidang Business Development di Haleora Power. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu, salah satu anak perusahaan PT PLN Persero itu Haleora Power yang bergerak di bidang distribusi, operation, and maintenance. Nah, kemudian saya diangkat dari trading jadi asisten analis business development, masih di Haleora Power kantor pusat. Kemudian di tahun 2019, saya naik sebagai asisten manajer business development, masih sekitar business development. Lalu kemudian di tahun 2021, di bulan Januari, saya diangkat menjadi asisten manajer niaga di Haleora Power Sumatera Barat. Nah, selama 3 bulan saya di sana, dan pada Maret 2022, teman-teman, saya akhirnya diamanahkan untuk menjadi priority account eksekutif. Di sini kita account eksekutif itu apa sih yang teman-teman mungkin tadi ada yang udah tahu sekilas, oh kayaknya kayak sales ya Kak ya, atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali. Jadi account eksekutif ini sendiri itu beda sama sales, teman-teman. Kalau sales itu kan tugasnya sudah pasti dia jualan ya, yaitu jualan produk perusahaan dan harus achieve targetnya. Bedanya sama akun eksekutif, iya betul jualan. Akun di sini bukan akun ya, memang namanya akun, tapi bukan akun seperti akun Facebook atau akun Twitter atau akun Instagram, bukan. Tapi akun di sini adalah sebutan untuk pelanggan atau klien. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar sama sebutan account, yang mungkin punya teman di agensi, atau mungkin pernah dengar-dengar bahwa, wah, akun gue nih, ini akun gue. Nah, itu account itu tuh pelanggan. Nah, di sini, kebetulan di PLN ini ada jabatan namanya Priority Eksekutif. Jadi, seorang eksekutif yang mengemban tugas untuk menjadi eksekutif khusus untuk akun tersebut atau pelanggan tersebut. Seperti itu. Jadi, disinilah kata eksekutif itu berarti dia bukan hanya sekedar jualan. Gimana caranya eksekutif ini, person ini, bisa mewakili perusahaan atau di sini PT PLN Persero di depan pelanggan bahwa saya loh perwakilan dari PLN untuk menjadi konsultan atau yang mengurusi perusahaan Bapak atau Ibu. Seperti itu. Jadi tugasnya betul jualan ujung-ujungnya, tapi strateginya untuk approach ke pelanggan atau untuk mendekati pelanggan itu bukan jualan, tapi di sini tantangannya adalah gimana eksekutif ini bisa menjadi konsultan atau problem solver dari pelanggan itu sendiri. Jadi kita datang bukan membawa produk, tapi kita datang untuk mendengarkan dan solusinya, memberikan solusi kepada pelanggan. Seperti itu. Jadi beda ya, sales dan account eksekutif itu beda. Memang di beberapa perusahaan, kalau teman-teman lihat, wah jabatannya namanya account eksekutif nih, tapi ujung-ujungnya sales juga. Nah itu nanti bisa saya jelasin di selanjutnya ya. Next, ini ke account saya, atau pelanggan yang saya pegang sampai saat ini. Kebetulan saya diamanahkan untuk memegang account dari 9 BUMN konstruksi dan juga himpunan bank negara. Ada Bank BTN,
BNI, BRI, Sandi secara Indonesia, juga Bio Farma Group. Jadi Bio Farma, dan seluruh grup dari BUMN itu sendiri. Seperti itu. Jadi di sini saya dihadirkan oleh PT PLN Persero untuk menjadi eksekutif dari account ini nih, teman-teman sekalian. Jadi gimana saya datang ke sana bukan untuk jual produknya PLN, tapi gimana saya mencoba menggali apa sih kebutuhan dari pelanggan tersebut di luar kebutuhan produk utama perusahaan saya. Contoh, perusahaan PT PLN ini yang jualnya teman-teman tahu pasti listrik, ya nggak? Dia jualan listrik. Nah, gimana caranya si account eksekutif ini datang ke pelanggan dan dia menggali informasi selain listrik, pelanggan ini apa saja sih yang bisa di-provide oleh PLN dan juga PLN Group, yaitu anak-anak perusahaannya, gitu. Jadi, bagaimana seorang tantangan dari account eksekutif ini, di mana ya datang ke pelanggan dan mencoba mencari produk yang tepat, bukan produk yang termahal. Nah, kalau sales itu kan pasti tujuannya, wah, gue harus jual produk termahal nih, ya target penjualan gue tercapai. Beda sama account eksekutif. Dan namanya sini udah eksekutif ya teman-teman ya. Jadi seorang eksekutif itu pikirannya sudah bukan sebagai penjual, tapi sebagai konsultan. Nah, jadi itulah sebenarnya pekerjaan yang saya lakukan ya dari beberapa pelanggan ini. Saya mencoba menjadi konsultan, bukan mencoba ya, tapi harus menjadi konsultan untuk seluruh pelanggan tersebut. Dan juga saya harus bagaimana caranya bahwa pelanggan-pelanggan ini percaya kepada saya untuk mereka menyampaikan informasi-informasi yang kendala atau kendala-kendala yang sedang mereka alami terhadap PLN itu. Karena kan tidak semua pelanggan ya, tidak. Jadi di dunia kerja ini tidak semua pelanggan itu dia punya kepercayaan yang tinggi terhadap PT PLN Persero gitu, atau terhadap kantor kalian nanti kalau misalnya kalian jadi AE ya seperti itu. Ada pelanggan ya, wah udah trust banget nih, dia udah percaya banget sama perusahaan kita. Ada juga pelanggan yang karena gue butuh aja lah, ala kadarnya aja gitu, seadanya ya udah dia mungkin pelanggan sama sekali nggak mau dan gitu loh sama perusahaan kita. Nah itulah account eksekutif yang harus dihadapi gitu. Saya lanjut ke slide. Ini challenge sebagai orang AE atau kan eksekutif. Kira-kira ada yang tahu KPI itu apa, teman-teman sekalian? Yang pernah dengar KPI itu apa? Di sini. Mohon maaf Mas, ini slide-nya masih sekilas macet. Gitu, wah KPI itu saya dengar Kak atau gimana gitu. Iya, silakan Mbak Aprilia kalau mau open mic. Ini slide-nya masih macet Mas. Oh gitu. Iya. Masih macet di mana? Di terakhir di itu. Sekarang udah oke? Udah. Oke. Udah muncul ya KPI ya? Udah Mas. Oke. Ya. Silakan teman-teman, ada yang tahu nggak KPI itu apa? Mungkin masih pada awam ya. KPI ini apa ya? Jadi KPI ini kepanjangannya Key Performance Indicator. Jadi sebuah indikator terhadap performa dari satu karyawan atau dari satu pegawai. Kenapa? Ini sebenarnya sama saja sih sebutannya kalau kita bilang target perusahaan atau ya target yang harus di-achieve kayak gitu. Tapi dipilih KPI ini Key Performance Indicator, gimana sebuah indikator itu menilai indikator-indikator tertentu yang menjadi penilaian seorang karyawan bahwa karyawan tersebut dapat mencapai target atau dapat mencapai kebutuhan yang
dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu. Jadi ya nama simpelnya itu target sebenarnya teman-teman. Kenapa sih KPI atau target ini menjadi challenge atau tantangan untuk menjadi AE? Teman-teman harus dari sekarang harus mulai yang memang nantinya kalian mau jadi AE nih ke depannya. Harus mulai aware atau harus sudah mulai tahu apa itu KPI atau target. Karena AE itu nggak akan jauh dari target penjualan, betul. Tapi selain target penjualan, itu ada target-target lainnya, di mana bagaimana seorang AE yang tepat kepada pelanggannya. Karena lagi-lagi target AE itu tidak hanya penjualan, teman-teman. Tapi bagaimana ukuran engagement, ya engagement itu, atau ukuran hubungan antara AE tersebut dengan pelanggannya AE tersebut. Seperti itu. Jadi kalau sales itu kan ya rata-rata ya sebagian besar saya tidak bisa jadi itu rata-rata target hanya penjualan. Ya, tapi kalau AE selain ya atau ditarget ini juga ditargetkan diukur bagaimana para pelanggan yang kepada. Nah, kenapa ini juga menjadi challenge sebagai orang? Karena AE itu harus bisa menilai prioritas dari sebuah target. Karena tidak bisa asal nih. Misal dari 5 target itu kerjanya ngasal. Yang nomor 40, terus nomor 3, enggak. Jadi AE sudah harus bisa menilai dari prioritas mana atau target mana yang jadi prioritas. Karena terkadang apabila AE sudah menentukan ternyata poin 3 menjadi prioritas nih. Tapi kalau saya nyelesain poin 3 duluan, nanti pasti tiba-tiba poin 4 dan poin 1 itu akan selesai dengan sendiri. Nah, itu kenapa itu menjadi challenge sebagai seorang AE, karena dia tidak hanya diberikan target, tapi dia juga harus mereview, mengevaluasi bagaimana target itu akan dikerjakan ke depannya. Karena sebuah strategi. Oleh sekarang nih, teman-teman semua yang memang ada cita-cita menjadi AE atau di marketing, itu sudah harus aware atau sudah harus familiar dengan AE dan familiar strategi-strategi tertentu. Misalnya teman-teman kan sekarang lagi kerja. Coba deh sekarang mulai, wah target saya semester ini apa ya? Itu, uh, ya. Tapi itu teman-teman sudah harus bisa nih menentukan prioritas mana ya dari target saya harus saya kerjakan. Dan jangan pernah berpikir hanya selesaikan target, tapi bagaimana caranya target yang teman-teman perkirakan, ekspektasikan, your expectation lah. Seperti itu. Kedua, challenge dari seorang AI itu customer engagement yang penting. Itu bukan terhadap customer. Ini penting banget. Beda sama sales, kadang ada sales yang nggak berpikir, padahal teman seorang sales itu juga harus perhatikan engagement, sama seperti seorang AE. Kenapa? Karena untuk menggait atau mengikat pelanggan itu kita harus memikirkan selalu customer engagement ini. Kenapa ya? Karena loyalty dari susah didapat. Sekalinya kita dapat customer loyal sama kita, dia akan terusan dia akan kita apabila ada masalah atau apabila ada yang dia butuh. Tapi sekalinya loyalty-nya itu ya, atau kepercayaan itu hilang, wah dapatkannya, feedback-nya itu susah. Kayak gitu, itu kita butuh energi yang kira-kira 2-3 kali lipat lah pada mereka. Jadi, once teman-teman nantinya kalau sebagai AE sudah mendapatkan pelanggan percaya, jagalah kepercayaan. Dengan cara apa? Engagement itu. Jadi sudah harus punya program tiap bulan. Teman-temannya atau pelanggannya. Nah, kalau di kuliah sekarang, kira-kira teman-temanku pelanggannya siapa sih? Customer-nya siapa? Nah, kalau misalnya contoh teman-teman nih di kuliahnya, oke ikut organisasi. Organisasi itu contohnya B. Ya,
yang berhubungan sama BEM dan bisa berikan nilai lebih pada BEM itu kan pasti pihak kampus, gitu ya. Ya, pihak kampus atau manajemen kampus itu sebenarnya adalah pelanggan teman-teman. Gimana caranya teman-teman itu harus melakukan engagement atau harus melakukan ya hubungan baik terhadap pelanggannya ya. Gitu. Itu cara latihannya sebenarnya. Atau contoh terhadap circle-nya sendirilah misalnya. Teman-teman ini kan untuk supaya tidak kehilangan circle, kalian harus melakukan engagement ya. Itu contoh paling simpelnya. Wah, gua nggak mau nih kehilangan circle kuliah gue gitu. Caranya gimana? Ya dari diri sendiri harus mulai meng-engage kepada circle-nya itu sendiri. Kan kalau tiba-tiba kalian mundur teratur, tidak ada kabar, tidak ada komunikasi sama sekali, itulah saat dimana loyalty atau ya loyalty kita itu dipertanyakan oleh pelanggan kita, sehingga dia akan bertanya-tanya, apa jangan-jangan saya nggak cocok ya sama nih orang? Gitu. Itu contoh kecil ya kalau di dalam circle pertemanan atau di dalam kegiatan teman-teman di kampus. Pentingnya customer engagement untuk melatih diri sebagai seorang AE ke depan. Itu challenge banget. Jadi harus jaga baik-baik lah. Betulnya seperti itu. Makanya jadi kenapa saya bilang challenge yang besar sebagai AE itu si customer engagement. Nah, yang terakhir mindset sebagai konsultan. Ini yang saya bilang tadi. Jadi bagaimana teman-teman ini dari sekarang, apabila teman-teman memang cita-citanya berkeinginan menjadi AE, itu mulai sekarang harus udah punya mindset konsultan. Tahu nggak yang susah dari kita, rata-rata orang Indonesia, itu adalah mendengarkan. Ya, kalau cuma keluar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri itu gampang. Tapi bagaimana mendengarkan dan mencerna apa yang dibutuhkan oleh orang lain terhadap kita, itu paling susah. Yakin saya, mungkin dari beberapa orang di sini ya, yang hobi mendengarkan itu ya paling sebagian saja. Ada lagi yang hobinya dengerin terus motong, itu pasti ada. Jadi mulai sekarang saya sarankan, ini juga sebenarnya berlaku di posisi apapun ya, diri kita sebagai konsultan, problem solver itu kunci utamanya adalah mendengarkan. Dengerin dulu maunya pelanggan kita apa, lalu kemudian kita bisa menentukan nih, mana produk yang tepat untuk pelanggan kita. Ya contoh, kalau untuk melatihnya dari sekarang, yang tadi saya bilang, coba memposisikan diri teman-teman ini sebagai konsultan. Apabila ada temannya yang lain butuh bantuan, nah dengarkan, anggap mereka sebagai pelanggan, dan habis itu berikan solusi yang kira-kira terbaik untuk dia dan sekelilingnya. Seperti itu. Jadi jangan kayak solusi yang baik hanya untuk dia saja, tapi bagaimana teman-teman itu bisa menciptakan strategi apabila solusi tersebut diberikan, ke belakangnya itu akan berantai urusannya lancar. Itulah mindset sebagai konsultan atau di sini bilang problem solver ya. Jadi tidak contoh pelanggan datang, saya butuh handphone nih, terus tanpa mendengarkan lebih lanjut, teman-teman tuh langsung, oh Pak beli iPhone terbaru aja Pak, itu bagus banget. Nah, terus ternyata pelanggannya, oh gitu ya, oke deh nanti saya pikirin. Ternyata di situ pelanggannya tuh cuma punya budget di bawah iPhone, dan dia tuh sebenarnya nggak butuh banget iPhone. Akhirnya dia beralih ke AE atau sales ya AE yang lain. Nah itu kan berarti AE ini tidak berhasil memposisikan diri sebagai konsultan. Andai kata AE ini mendengarkan dulu dan dia bertanya di dalam atau mungkin lebih dalam. Contoh, saya butuh handphone nih. Kadang pelanggan itu kan dia cuma bilang, saya butuh A nih. Dia nggak akan gamblang gitu memberikan informasinya. Nah, kita sebagai AE itu harus sudah menjadi memposisikan diri sebagai konsultan. Oh, Bapak butuh handphone yang seperti apa? Kebutuhannya untuk apa? Dan budgetnya berapa? Nanti bisa saya carikan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan tidak dan lebih efisien terhadap budgetnya. Nah, itu salah satu contoh ya, teman-teman. Itulah 3 ini adalah challenge sebagai AE apabila teman-teman nantinya
ingin terjun kerja di dunia AE. Nah, selanjutnya nih, ini yang harus dipersiapkan sama teman-teman apabila teman-teman di sini ingin menjadi AE ya. Yang pertama, learn how to be expert in your product and company business process. Jadi teman-teman ini sudah harus belajar nih, mendalami sebuah produk dari perusahaan dan juga proses bisnis dari perusahaan itu sendiri. Nah, kita ambilkan contoh lah ya, sekarang mungkin di sini ada teman-teman yang bergabung di organisasi ya, atau di UKM tertentu. Saya mungkin contohkan UKM fotografi lah ya misalnya, UKM fotografi. Dia punya produk nih, produknya foto wisuda, saya kayak gitu. Nah, kalau ada teman-teman di sini yang kedepannya ingin menjadi AE, harus sudah bisa nih, gimana caranya teman-teman itu pelajari produk, apakah produk itu bisa diinovasikan, ataukah bisa dijual dengan banding atau seperti apa, itu harus menggali seperti itu. Dan juga bisnis proses yang tadi saya bilang, itu juga sudah harus belajar bagaimana mempelajari sebuah alur dari berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan gitu. Itu paling gampang. Contoh paling gampang, kalau teman-teman sekarang di BEM lah ya, atau di UKM tadi, itu sudah harus tahu nih alur-alurnya. Alur bagaimana organisasi itu berdiri, bagaimana organisasi itu mendapatkan funding, atau mendapatkan biaya, bagaimana organisasi itu berjalan sesuai dengan semestinya, sesuai dengan ADART atau seperti apa. Nah, itu sudah harus belajar. Gitu. Kalau sekarang teman-teman belum ada di posisi itu, depannya IAE, belajar sekarang mumpung ada waktu. Gitu. Yang kedua, improve your communication skills. Ini penting, karena sebagai AE itu harus bisa memposisikan cara berkomunikasi dengan berbagai pelanggan. Karena tidak semua pelanggan itu cara komunikasinya sama. Atau tidak semua pelanggan itu posisi kepemahamannya terhadap sesuatu itu sama. Contoh konkretnya adalah kalau kita komunikasi dengan anak SD, anak SMP, anak SMA, dan anak kuliah, itu pasti beda. Beda cara komunikasinya, beda cara penyampaiannya, beda bahasa yang digunakan. Jadi ini harus belajar lebih dalam terkait skill komunikasi. Itu. Nah, yang ketiga, take care of your appearance. Jadi, kenapa nih? Kenapa harus appearance itu atau penampilan itu penting banget untuk seorang AE? Balik lagi, manusia itu kan makhluk visual ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sendiri, kalau ya istilahnya gini ya, itu nggak bohong sih ya, don't judge a book by its cover tuh nggak bohong, tapi impresi pertama ya, first impression itu penting banget bagi seorang AE, apalagi kalau kita merepresentatifkan perusahaan kita terhadap perusahaan lain ya, ke pelanggan kita, itu penting banget. Kalau kata di TikTok tuh kan minimal mandi gitu ya istilahnya, tapi maksud saya di sini minimal teman-teman sekarang sudah harus tahu nih bagaimana caranya teman-teman di sini bisa berpenampilan menarik untuk diri sendiri dan orang sekitarnya. Nggak harus lebay yang kayak, wah berarti harus ini dong Pak, harus contoh cewek ya, harus skincarean dong, harus make up yang bagus dong, harus baju branded atau harus barang branded, enggak gitu. Gimana caranya seseorang itu atau kalian ini kalau nanti yang menjadi AE, kalian bisa menentukan looks kalian atau penampilan kalian itu bisa bisa first impression itu bisa bagus. Itu penting. Kayak gitu. Jadi kalian udah menentukan nih, apakah kalian ingin terlihat pintar di depan pelanggan atau kalian ingin terlihatnya humble di depan pelanggan. Itu penting, kalian harus pelajari gitu. Makanya kenapa saya bilang take care of your appearance, karena itu modal utama nih. 3 ini ya yang saya merah itu modal utama untuk menjadi seorang AE. Harus expert di dalam pemahaman produk, expert di communication skills, dan juga dia harus punya first impression yang bagus terhadap penampilannya. Itu penting. Nah, dari situ
setidaknya pelanggan sudah mulai bisa kita sudah mulai masuk tahap attention atau dia sudah bisa kita pegang gitu loh. Karena dia sudah terjalin lah kita dengan dia. Wah, ternyata saya ketemunya sama eksekutif nih. Saya ketemu sama orang yang bukan main-main gitu. Selanjutnya, apalagi nih yang perlu di-prepare? Learn another language. Ini penting banget. Jadi, tidak hanya bahasa Indonesia, karena kita tidak tahu sebenarnya yang penting itu selain bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris, teman-teman. Kenapa? Karena banyak pelanggan-pelanggan di Indonesia atau perusahaan di Indonesia ini sebagiannya ada warga negara asing atau ada ekspat kita bilang. Nah, itulah kenapa seorang AE ini sudah harus minimal sekarang sudah harus belajar atau bisa bahasa Inggris. Aktif listener dan aktif speaker. Itu penting. Jadi coba mulai sekarang nih, atau di sini mungkin ada yang Inggrisnya lancar, atau mungkin Koreanya lancar, bahasa Jepangnya lancar, bahasa Mandarinnya lancar, diperdalam dan terus dilatih terus lah supaya bisa dipakai menjadi bahasa kedua selain bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Selanjutnya, learn target. Jadi yang tadi saya bilang, saya punya target 100, tapi di proses pencapaiannya saya harus mencapai di 110. Itu penting. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada innovation mindset. Jadi bagaimana teman-teman itu harus punya mindset inovasi nih. Contoh, kalau teman-teman nggak punya mindset inovasi, pasti kan sekalinya ditolak pelanggan, langsung udahlah down, males lah gitu. Tapi kalau mindsetnya udah inovasi nih, kayaknya saya bisa deh pakai strategi lain ke pelanggan ini, dia cari, dia gali terus. Nah, itulah innovation mindset. Selanjutnya ada consultant mindset yang tadi saya bilang. Jangan memposisikan diri kalian sebagai sales atau penjual, atau bukan menjual ya, sales ya, atau cuma sekedar jualan. Tapi bangun mindset kalian bahwa kalian ada konsultan. Karena dengan seperti itu, pandangan atau ekspektasi pelanggan atau orang yang terhadap kita akan lebih tinggi. Nah, yang paling terakhir, ini yang paling penting, stamina dan mental. Kenapa saya bilang stamina and mental itu penting banget untuk seorang AE? Karena yang tadi saya bilang AE itu kan dedicated. Dia itu ditempatkan untuk melayani pelanggan atau key account, pelanggan prioritas, atau pelanggan-pelanggan yang penting untuk perusahaan itu. Jadi nggak ada yang tahu nih, lagi tidur jam 11, ditelepon, tiba-tiba mungkin, ini kenapa ya produk yang saya beli di sini kok kayak gini, 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 gini. Nah, itu. Nah, kenapa juga mental perlu? Karena kalau mentalnya nggak siap untuk dimarahin atau dicaci maki, wah itu susah untuk terjun di dunia AE. Tapi kalau dari sekarang kalian sudah membangun mental yang kuat, kalian ke depannya untuk menjadi AE akan mudah nih melayani pelanggannya. Kalau pelanggan marah-marah, walaupun hati kalian panas nih, wah kok saya dimarah-marahin ya, tapi otak kalian tetap diem. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share kepada teman-teman hari ini. Ya, semoga bisa menjadi ini ya, insight tambahan untuk teman-teman yang nantinya ingin bergerak di bidang AI. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Dika yang telah menyampaikan materi. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada dokumentator dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Oke, baik. Sedikit menggema, Kak. Bisa dilakukan dulu.
Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggunakan laptopnya Kak Isda dikarenakan laptop saya. Sebelumnya Sebelumnya saya mohon saya maaf mohon maaf untuk untuk ada gangguan gangguan untuk untuk laptop laptop saya dan dan untuk dokumentasi saya saya itu itu sampai sampai 3 untuk yang pertama untuk sesi formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Dan untuk yang kedua sesi non formal. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman dan saya kembalikan kepada Kak Nisrina selaku moderator. Terima kasih kepada Kak Ardi yang telah melakukan dokumentasi. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Baik, Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Dika. Akun eksekutif itu kan kerjanya banyak berkomunikasi dengan pelanggan ya. Dan komunikasi itu sendiri kan menjadi skill yang sangat penting gitu. Terus bagaimana sih cara kita mengatur atau memanajemen emosi kita atau reaksi kita ketika kita berkomunikasi dengan pelanggan, yang mana respon dari pelanggan itu tidak kita harapkan gitu, tapi kan kita harus tetap berkomunikasi secara profesional. Nah, itu gimana ya caranya, Pak? Terima kasih. Iya, siap, Mbak Lia ya, Aprilia. Gimana caranya kita mengatur reaksi kita ya apabila ada pelanggan yang komunikasi sama kita tuh dengan nada-nada atau kata-kata yang tidak kita inginkan lah, atau tidak enak didengar lah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya ada materi yang teman-teman bisa search atau explore di YouTube atau di Google tuh banyak, namanya anger management. Jadi bagaimana kita memanage suatu kemarahan di dalam diri kita menjadi atau dilampiaskan menjadi energi yang lebih positif. Seperti itu. Itu penting ya sebagai seorang AE untuk belajar anger management. Nah, itu tahap awalnya nih, tahap awalnya. Nah, tahap kedepannya itu kalau sudah lebih mendalami anger management ini, saya yakin untuk teman-teman yang nantinya menghadapi hal-hal tersebut ya atau dimarahin, dia sudah terbiasa gitu. Karena sudah belajar mencoba memahami arti dari kemarahan yang dilontarkan kepada kita. Karena gini, kadang-kadang kalau kita dikasih nada tinggi sama orang, yang kita dengarkan itu malah nada tingginya, bukan kata-kata yang disampaikan. Itulah pentingnya anger management, kita melihat lebih dalam, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh orang ini. Triknya sebenarnya, nanti mungkin kalian bisa cari sendiri ya triknya. Di saat ada seseorang yang menggunakan nada tinggi, atau pelanggan nada tinggi, ya, first of all itu apologize. Kita minta maaf dulu. Kalau teman-teman sering dengar ya, mungkin ada yang pernah menghubungi kontak center dari entah provider, entah apa. Di saat teman-teman marahin, Mbak, ini gimana sih, Mas, ini gimana, bla 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 bla. Pertama yang dia lakukan adalah dengan smiley voice-nya, mohon maaf Kak Aprilia atas ketidaknyamanannya. Diturunin, intonasi diturunin. Itu trik sebenarnya. Itu trik gimana, itu trik dari mereka supaya
intonasi kita makin menurun gitu. Karena balik lagi nih, manusia itu kan dalemannya itu gengsinya agak gede ya sebenarnya, egonya agak tinggi. Di saat dia marah, yang dia harapkan adalah ekspresi marah dari lawan bicaranya lagi, biar dia bisa tambah marah. Supaya itu namanya kita ngasih makan ego dia. Itu trik ya sebenarnya. Makanya di saat ada pelanggan yang marah-marah ke kita, hati-hati. Jangan dengarkan tinggi nadanya, tapi dengarkan kalimat atau kata per kata yang dia sampaikan. Itu supaya apa? Supaya kita tetap berkepala dingin dan kita langsung mengerti apa yang dia maksud. Itu. Karena kalau kita dengerin nadanya, pasti kita udah kebawa amarah duluan, nada kita nggak sengaja naik, akhirnya berantem lah dengan pelanggannya. Kayak gitu Mbak Relia. Kalau mau belajar lebih jauh, ada namanya anger management, tapi trik awalnya adalah saya sorry atas kendala yang dihadapi, dan coba dengarkan dia layaknya dia seorang teman gitu. Kira-kira masalah gimana Pak? Dengan intonasi yang kalau bisa rendah banget, lembut banget. Saya yakin si pelanggan intonasinya akan lama-lama turun. Gitu. Itu triknya. Kurang lebih kayak gitu Mbak Aprilia. Baik, Pak. Berarti meskipun pendapat kita benar, yang dari pihak pelanggannya itu salah, kita tetap harus intonasinya diturunkan ya, Pak. Betul, betul. Baik. Ini sering kejadian nih Mbak. Jadi gini, sebenarnya pelanggan ini keliru nih. Pelanggan ini keliru. Kita benar. Tapi jangan sampai pelanggan itu mendapat judge dari kita, oh salah Pak, Bapak salah. Orang kita benar. Jangan. Kita harus bikin gimana caranya, iya, Bapak benar, betul, Pak. Oh gitu, Pak, masalahnya. Langsung nih, coba ya, Pak, saya cek dulu. Oh, ternyata solusinya sebenarnya seperti ini, Pak. Saya tawarkan, atau Bu, gitu. Jadi, jangan sampai dia berpikir bahwa kita yang ngejudge kalau dia salah. Biarkan dia yang berpikir sendiri kalau dia itu salah. Dan ternyata kita benar. Itu pentingnya menjadi konsultan atau AE itu. Jangan sampai kita kayak, "Loh kok saya udah bener, nggak mungkin lah kayak gini." Nah, itu kadang-kadang kepicu tuh emosinya. Itu Mbak Aprilia. Terima kasih Pak Dika atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Dipakai ya caranya ke pacar mungkin kalau lagi berantem. Iya, Pak. Terima kasih sarannya. Iya. Ya, mungkin dari teman-teman lain yang masih ingin bertanya, dipersilakan bisa menggunakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Kayaknya pada malu-malu juga. Udah cukup jelas ya kayaknya ya Mbak Nisrina ya. Permisi Pak, saya ingin bertanya. Oh iya, silakan Mbak Sri. Saya penasaran sih Pak, apa sih Pak pengalaman paling menarik atau menantang deh yang dari Pak Dika alami sebagai account eksekutif ini selama dalam bekerja dari awal hingga akhir sampai sekarang ini tuh apa sih pengalaman yang paling menarik, yang paling menantang, yang apa ya, yang nyampe saat ini tuh benar-benar masih bisa bertahan gitu Pak. Oh gitu. Ini yang menariknya mau yang negatif apa yang positif nih? Positif Pak. Positif ya. Ya, pengalaman paling menarik positifnya itu adalah ada hal-hal yang nggak disangka-sangka itu tiba-tiba bakal datang ke kita sebagai seorang AE. Contoh, di saat saya lagi pusing nih, aduh kok target ini saya tuh nggak kecapai-kecapai nih. Tapi padahal saya sudah coba ini ya engagement ke pelanggan-pelanggan lainnya. Nah, ternyata
di antara satu dari sekian orang itu yang pernah ngobrol sama saya, tiba-tiba dia datang ke saya, dia ngebantuin saya untuk saya bisa jualan produk itu gitu loh, untuk bisa mencapai target itu. Dan yang nggak disangka-sangkanya lagi, itu ternyata senior saya di kuliah. Itu menarik banget. Jadi sebagai seorang AE itu, kita nggak pernah tahu kita bakal ketemu siapa, kita nggak pernah tahu siapa yang nolongin kita. Jadi itulah pentingnya menjaga komunikasi dan silaturahmi sama senior atau junior, itu penting banget. Karena itu yang berkesan buat saya. Saya pernah dibantu sama senior yang pokoknya lagi di ujung lah gitu. Saya lagi di ujung. Ini sebenarnya bukan pengalaman waktu saya jadi AE ya, bukan pengalaman jadi, tapi waktu saya jadi analis business development. Jadi saya harus set up di satu kota di Sumatera Utara, itu di Rantau Prapat ya. Di Rantau Prapat itu jauh banget, pelosok banget. Saya tuh berpikir kayaknya nggak bakal ada orang yang saya kenal di sini. Kayaknya nggak ada deh. Pas saya ke sana, tiba-tiba ada yang ngomong ke saya, Mas angkatan segini ya, teknik elektro gitu. Loh iya bang, abang angkatan berapa ditanya. Nah itu langsung lah, dari awalnya urusan itu kayaknya susah banget. Tiba-tiba semuanya lancar jaya pokoknya. Karena dibantu sama si senior ini nih, kayak gitu. Jadi itu yang saya berpikir, oh ternyata dengan ketemu banyak orang itu, relasinya bisa secepat itu ya gitu loh. Dan kalau pengalaman yang mana di AE itu sama halnya kayak pengalaman saya di business development. Jadi ada pelanggan saya yang ngerasa puas nih sama saya, means yang saya lakukan itu menurut dia sangat membantu perusahaannya. Nah ternyata ada satu perusahaan yang ternyata dia adalah kunci dari bank-bank negara, BTN, Mandiri, BNI, dan BSI. Dia tiba-tiba bilang, Mas Dika, kalau nanti Mas Dika butuh masuk ke manajemen atau top manajemennya bank-bank tersebut, bisa nanti saya temenin, saya bantu. Nah itu. Jadi kita nggak bakal tahu hubungan baik kita itu bermuara pada sebuah kebahagiaan yang kayak gini lah, yang berkesan kayak gini. Nah itu positifnya. Kalau kita kerja di AE itu, jadi AE atau jadi AE itu dengan gaya kita sebagai konsultan, itu yang akan kita dapat. Gitu, paling Mbak Frida. Ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi ya emang membangun relasi itu sangat penting banget ya Pak dalam berbagai pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi Betul. saling membantu gitu ya. Ya, selain relasi juga branding image penting nih Mbak Frida. Jadi kalau bisa mulai sekarang, misalnya Mbak Frida sudah punya, kayaknya saya mau jadi orang yang dicap sebagai orang yang humble dan komunikatif nih. Nah, itu tuh bisa dibentuk branding image itu. Jadi tidak hanya kenal relasi gitu, tidak hanya kenal sebagai kayak ini orang asik di mainnya doang, tapi kalau kerja sama dia nggak enak. Jadi itu sudah harus dibentuk tuh branding image-nya. Wah sama Frida nih, dia main asik, nongkrong asik, kerja sama dia enak banget, apa-apa tuh cepat ngerjainnya. Nah itu tuh branding image itu sudah harus mulai dibentuk dari sekarang. Karena kita nggak ada yang tahu nih, mungkin nih Mbak Frida sama Mbak Nisrina nantinya kita nggak tahu akan kerja di mana gitu. Tiba-tiba ketemu, terus ngobrolin, ternyata Mbak Nisrina ini butuh jasanya dari Mbak Frida, misalnya contoh kayak gitu ya. Nah, selama kuliah udah tahu nih, wah si Frida nih, gue udah kenal banget, kerjaan dia oke banget, ya udahlah, gue langsung aja ambil. Itu tuh hal-hal kayak gitu penting banget. Jadi kalau orang bilang harus bangun relasi doang, enggak, itu big no menurut saya ya. Menurut saya itu big no. Selain relasi, image itu penting banget. Gitu. Biarkanlah bobrok-bobrok diri kita tuh cuma diri kita sama Allah yang tahu lah gitu. Tapi kalau keluarnya harus dibentuk branding image-nya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dika atas Nggak apa-apa. pengalamannya. Panggil Kak juga nggak apa-apa. Ya.
Saya ini masih selain angkatan 2011 loh. Jadi nggak jauh lah sama kalian. ya baik. Terima kasih Kak. Mungkin saya sudah cukup sih, berarti emang selain membangun relasi juga perlu meningkatkan kualitas diri biar image-nya juga semakin dikenal oleh orang lain juga ya. Terima kasih Kak Tika. Sama-sama Frida. Halo Gimana? Bapak, izin bertanya. Iya. Mohon maaf ya Pak, off cam. Halo Pak, nama saya Iya, nggak Bella, apa-apa. perkenalkan. Nah, izin bertanya Kak ya. Boleh. Bella manggil- abis lari apa gimana? Enggak Pak. Oh, enggak. Ini manggil Bapak apa manggil Kak ya Kak ya? Kak aja. Kita umurnya nggak jauh deh kayaknya semuanya. Oke. Nah, Pak, Kak, saya kan ingin sekali masuk dalam BUMN itu, ya Kak ya. Ya. Nah, boleh dikasih tips dikit-dikit gak Kak? Bagaimana sih caranya gitu untuk masuk di BUMN itu? Terkadang kan ada nih Kak yang seperti halah kamu nggak bakalan masuk nih di BUMN gitu-gitu. Coba aja lainnya itu bagaimana sih Kak? Gitu. Nah, saya kan ingin sekali gitu Kak ya kerja di cuman inginnya itu di banknya itu melalui BUMN gitu Kak. Terima kasih. Sama-sama. Bella kalau boleh tahu jurusan apa sekarang? Jurusan akuntansi Kak. Oh, wah. Iya. Itu mah terbuka lebar untuk di seluruh BUMN pasti ada. Satu sih sebenarnya tips dari saya, sebenarnya ini juga harus ditanamkan ke teman-teman sekalian, mindset gitu. Karena waktu saya itu dari kampus yang bisa dibilang nggak terkenal. Jadi kampus yang ya kayaknya tahu cuma beberapa segelintir aja gitu. Dan itu juga terjadi sama teman saya sebelumnya. Dia lulusan salah satu kampus di Jogja. Dan saya pernah tanya ke dia, itu kampusnya sama sekali nggak dikenal orang kok. Kayak bahkan kalau gue bilang kata dia gitu, kalau gue bilang, oh ada tuh kampus di Jogja gitu. Tapi dia bisa tembus ke BUMN. Yang pertama itu Bella mindsetnya harus dirubah nih. Dirubahnya gimana? Kadang kalau kita dengar omongan orang, lu nggak bakal bisa nih masuk BUMN, ngapain sih kampus lu juga kayaknya nggak bakal diterima gitu. No, itu big no. Jadi mulai sekarang harus berpikir bahwa ya bahkan di perusahaan nasional aja gue cocok gitu loh. Gue masuk ke Nestle, Unilever, atau bahkan contohnya Astra mungkin, itu gue aja cocok, apalagi BUMN gitu. Kesannya kayak gitu ya. Karena kan tes masuk ke sana itu lebih susah daripada BUMN. Itu tuh mindset itu bahwa diri kita ini tuh cocok untuk mendapatkan sesuatu yang tinggi itu harus ditanamkan. Nah, dengan kayak gitu, nanti Bella memandang sebuah perusahaan besar tuh nggak akan takut. Kenapa? Karena kalau dari sekarang saja sudah merasa kayaknya gue nggak cocok deh. Nanti di wawancaranya pasti karismanya atau mungkin di saat kita ngomong akan terbata-bata. Itu penting banget. Makanya tadi saya bilang ke Frida, branding image itu penting. Jadi kita harus membuat image kita bahwa gue cocok gitu. Gue ya elah gitu doang. Walaupun nanti prosesnya pasti ada naik turunnya. Contoh nih, saya ini masuk ke PLN itu tesnya 4 kali. Tes di Bandung, tes di Jakarta, di Lampung, sama ya di Jakarta 2 kali bahkan tesnya. 4 kali. Dan sambil saya tes itu saya juga tes dimanapun ya. Saya pernah tes di Net TV juga waktu itu. Saya pernah tes di perusahaan swasta listrik kayak gitu. Nah, di Net TV ini saya keterima waktu itu jadi program ODP-nya ya, Media Development. Tapi karena saya berpikir, wah enggak, saya harus kejar BUMN nih.
Tapi sambil itu tuh, karena dengan mindset kayak gitu atau mental kayak gitu, Bella itu nggak akan nggak akan takut untuk coba lagi karena kita merasa kita itu layak masuk situ. Itu satu. Nah, yang kedua, informasi atau ekspor informasi itu penting. Kenapa? Karena sekarang rekrutmen BUMN itu borderless. Kenapa saya bilang borderless? Hampir seluruh BUMN itu programnya OJT atau on the job training, bisa bilang ya ODP, Organization Development Program gitu, development program. Jadi itu semua nggak kadang-kadang ya, banyak BUMN yang menerima seluruh jurusan bisa masuk gitu. Nah, dari sinilah berarti Bella itu sudah harus cari info, Bella akan kemana aja nih posisinya. Yang paling kuat kan pasti perbankan, iya gitu. Tapi jangan sampai mindset atau pengetahuan Bella akuntansi itu hanya berkutat di perbankan, enggak. Di Pertamina, di PLN, terus di perusahaan besar lainnya ya. Kalau kita ngomongin BUMN itu contoh, ya let's say bahkan kayak sampai Pegadaian itu pasti butuh akuntansi. Itulah kenapa yang tadi saya bilang kita harus tahu juga nih proses bisnis perusahaannya seperti apa. Nah, yang ketiga latihan soal itu penting banget. Kalau masuk BUMN itu sebenarnya saya yakinlah kalian semua itu kalau dalam soal akademiknya pasti lulus. Karena jujur soal akademik di BUMN itu pasti ilmu-ilmunya atau teori-teorinya ada di kuliah. Jadi nggak usah takut. Coba aja mungkin kalau Bella mau cari contoh-contoh soal masuk PLN atau Pertamina, pasti ada yang share tuh di Google atau di apa. Yang susah itu wawancara. Yang susah tuh wawancara, yang susah itu psikologinya, psikotesnya. Jadi tes potensi akademik. Kenapa itu susah? Karena untuk masuk ke BUMN itu dan menjadi istilahnya masuk on the job training, kenapa itu sangat susah? Karena kan kedepannya kita akan di jenjang karir itu akan menjabat sebagai struktural, akan meneruskan legacy di perusahaan itu. Jadi tes potensi akademiknya itu mulai sekarang udah harus dilatih nih teman-teman semua. Kalau ada yang nggak tahu TPA itu apa, coba cari di Gramet atau di toko buku manapun, latihan soal tes potensi akademik. Itu penting. Kenapa? Karena BUMN itu tidak hanya mencari orang yang jago di akademiknya, tapi secara kedewasaan mental, secara kedewasaan cara berpikir, dan juga kepintaran di luar akademis itu diperhitungkan. Gitu. Jadi nanti tuh tes akademik itu cuma sehari lah. Kalau waktu saya proses PLN ya, jadi tes administrasi 1 hari, akademiknya 1 hari, dan itu soalnya gampang. Di 4 kali saya tes itu tuh berulang soalnya. Yang susah itu tes potensi akademiknya atau tes psikotes kalau dibilang, tes psikologinya. Ada tes potensi akademik, ada ngitung Pauli kalau teman-teman tahu yang lembar koran gede, nanti teman-teman coba cari. Terus nanti ada wawancara, itu yang paling penting. Nah, Bella juga atau teman-teman sekalian udah harus sering-sering lihat nih, kan di TikTok sekarang udah banyak ya, kalau nggak salah tuh ada salah satu influencer TikTok yang dia selalu bocorin gimana caranya masuk BUMN, apalagi melewati tahap wawancaranya. Itu tuh yang ditanya bukan kayak lu dari keluarga mana, enggak. Terus lu dulu IPK-nya berapa gitu, enggak. Yang ditanya tuh kasih tahu kita tentang diri kamu. Itu trik tuh. Jadi kayak tell me about yourself, gimana visi kamu 5 tahun ke depan, gimana kamu memposisikan diri kamu di 10 tahun ke depan. Nah, itu jawabannya harus sesuai dengan perusahaan yang kalian mau lamar. Jangan sampai jawaban kalian itu malah ujung-ujungnya membuat perusahaan yang kalian lamar itu berpikir, oh berarti lo akan resign dong dari perusahaan gua. Enggak deh. Kenapa? Karena BUMN itu biasanya kalau udah hire orang atau buka rekrutmen, dia itu berinvestasi terhadap orang yang dia rekrut. Kenapa saya bilang investasi? Karena dia pengennya orang itu meneruskan legacy kan, meneruskan kebesaran perusahaan tersebut atau meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Makanya dia akan berinvestasi dengan orang itu. Jadi gitu Bella, proses-prosesnya. Setiap BUMN itu beda-beda. Ada yang tesnya panjang, ada yang tesnya pendek, tapi biasanya
Kalau BUMN yang besar kayak Pertamina, PLN, Telkom, itu proses tesnya panjang. Apalagi di psikotesnya. Jadi ntar ada tes akademik, masuk ke wawancara psikologi, masuk ke wawancara user, habis itu ada proses FGD. Nah, di FGD itu tuh juga trik tuh. Di FGD itu kalian akan dilihat bagaimana teman-teman memposisikan diri, apakah bisa menjadi leader atau cuma follower, bagaimana teman-teman memberikan sebuah strategi yang beyond expectation atau hanya berdiam diri menjadi follower. Nah, itu penting. Gitu. Jadi dari sekarang harus cari informasi dan ngelatih diri sih sebenarnya, Bella. Dan yang paling penting kalau masuk BUMN, khusus ini khusus BUMN, itu jaga kesehatan. Kenapa saya bilang jaga kesehatan? Karena tes kesehatan BUMN itu lumayan sulit. Kenapa sih sulit, Kak? Gitu. Kenapa sih bisa sesusah itu, se-strict itu gitu? Karena di saat kita sudah masuk BUMN tertentu, kesehatan kita tuh sangat terjamin lah. Intinya kayak gitu. Contoh saya memang di PLN itu di cover sampai BPJS. Tapi PLN juga mengcover dengan biaya kesehatan yang full, yang istilahnya tuh kamu tidak perlu ngantri BPJS, misalnya BPJS full, saya bisa menjamin kesehatan kamu. Seperti itu. Makanya kenapa BUMN itu mencari pegawai, punya kriteria tertentu untuk kesehatannya, kayak gitu. Jadi ini mungkin teman-teman yang sekarang makan yang nggak dijaga, atau mungkin kolesterol tinggi, atau mungkin masih ngerokok gitu. Triknya itu sebelum tes atau pas lagi tes harus mulai cek lab atau kesehatan. Itu penting, teman-teman. Itu sih Bella, kurang lebih. Ada yang mau ditanyain lagi, Bella, yang mau masuk BUMN? Iya Pak, minta doanya ya Pak ya. Awalnya sih pengennya itu di Pertamina, cuma kayak mikir-mikir apa ketinggiannya gitu. Jadinya pengen. Enggak. Iya. Bella sekarang kuliahnya di mana? Atau udah lulus? Sekarang lagi di Malang sih Pak, lagi magang di RBA. Kalau kuliahnya tuh di Probolinggo Pak, gak negeri sih Pak, swasta gitu, kecil gitu. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Ya kan banyak gitu ya. Terus kan saya tuh kan nggak boleh jauh-jauh juga gitu. Gitu Pak, takutnya itu ada apa-apa gitu. Terus saya tuh kan di kampus yang kecil gitu, kayak aduh gak mungkin lah Bel gitu. Terus kayak ya udahlah, percaya diri aja, yang penting kan di kuliah aku kuliah, ya gitu sih Pak, sama aja juga kan Pak, pelajarannya itu kan sama gitu. Iya. Akreditasi jurusannya Bella sama kampusnya apa? Tahu nggak? Tahu Pak. Masih B sih Pak. Nggak apa-apa. Saya juga akreditasinya B kok. Kampus saya dulu. Yang penting harus tahu nih Bella, mulai sekarang cari atau search semua BUMN yang Bella mau tuju, atau bahkan kalau masih belum tahu, search aja semuanya yang kira-kira berhubungan ada akuntansinya. Itu cari yang mana perusahaan atau BUMN gitu. Itu saya lakukan dulu. Karena kenapa? Karena supaya energi saya nggak mubazir nih. Contoh kayak dulu PT KAI ya. PT KAI itu mintanya akreditasinya A, tapi saya tetap coba-cobalah tebak-tebak buah manggis. Tetap nggak akan ke screening gitu. Tapi kalau dari sekarang Bella udah tahu nih, oke, perusahaan-perusahaan ini minimal akreditasinya B nih. Dia tidak akan melihat sebenarnya Bel. Dia tidak akan melihat tidak akan melihat kampusnya dulu. Dia akan melihat bagaimana Bella mempresentasikan CV-nya gitu. Bagaimana bentuk CV Bella itu bisa kayak, wah, menarik nih isinya. Ini anak isinya oke nih. Baru dia belakangan, lihat universitas itu belakangan pasti. Sama IPK. Kunci dari sebenarnya kan senjata dari kita-kita yang kampusnya itu
tidak terkenal adalah akreditasi dan juga IPK kita gitu. Minimal kita IPK-nya oke lah gitu. Kalau bisa sih saya sarankan bisa tembus di atas 3,2 ya Bella ya, atau kalau bisa di atas 3,5 gitu. Kalau masalah itunya sih bisa banget sih Pak. Iya. Dan Iya. kalau bisa Bella juga sudah harus punya pengalaman organisasi karena itu penting. Itu akan lebih dilihat dibanding Bella hanya berkuliah aja gitu. Kenapa? Karena poin plusnya adalah kita akan dilihat kematangan emosionalnya atau kedewasaannya dari pengalaman-pengalaman itu. Kayak gitu, Bella. Iya, Pak. Kalau saya dulunya itu pernah bekerja, Pak, di sebuah perusahaan. Kalau organisasi itu nggak terlalu aktif, tapi mengikuti gitu sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti mulai sekarang siapin dulu aja semua yang tadi kurang lebih saya bilang lah kayak gitu. Makasih, Kak. Sama-sama, Bella. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaannya. Sebelum materi ditutup, teman-teman nanti bisa mengisi link presensi terlebih dahulu dan akan dikirimkan lewat kolom chat. Dan kepada Pak Dika, mungkin bisa menyampaikan kesan dan pesan dari kegiatan ini. Oke, Mbak Nisrina. Terima kasih nih teman-teman dari Rumah Akil sudah ngundang saya ya. Ini sebuah kesempatan yang menurut saya untuk saya sendiri tuh bagus gitu ya. Untuk saya pribadi ya. Kenapa? Karena setidaknya saya bisa kasih teman-teman insight, bisa kasih teman-teman saran. Apalagi kalau suatu hari teman-teman ternyata ketemu sama saya di perusahaan yang sama, itu kan saya seneng gitu loh. Wah, dulu Mas Dika nih kasih insight gitu. Saya berterima kasih banget udah ngundang saya ya. Dan menurut saya tuh kesannya acaranya yang kayak gini-gini kayak benar perlu diperbanyak. Mungkin selain saya, dari orang-orang lain yang ada di beda perusahaan, itu akan sangat membantu teman-teman semua di sini biar lebih terbuka gitu ya penglihatannya atau view-nya terhadap dunia pekerjaan ya. Karena senang banget nih saya ketemu sama acara kayak gini tuh istilahnya beberapa orang di sini kan berarti sudah concern untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Karena nggak prepare atau persiapan ke dunia kerja itu gampang, tapi nggak semua orang mau ngelakuin di sekarang-sekarang ini, apalagi kayak di tahap masih semester 6 atau semester 7 kayak gitu. Nah, pesannya sih buat teman-teman, semoga insight-insight dari saya mulai diterapkan lah supaya ke depannya bisa membantu teman-teman gitu. Itu balik lagi sih, mau nggak diterapin nggak apa-apa juga sih. Tapi ya pesan saya, semoga teman-teman di sini bisa konsisten ya dalam melatih diri untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja dan bisa melatih kematangan emosionalnya lah untuk dapat menghadapi berbagai problem ke depannya nanti. Itu aja sih dari saya. Terima kasih kepada Pak Dika yang telah memaparkan materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga materi yang telah kita dapatkan hari ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Saya Nisrina Lutfiatur Rafiah, pamit undur diri. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Selvia selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Nisrina, terima kasih. Sebelum ke acara selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dika yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, acara demi acara sudah berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yakni penutup.
Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berdoa dapat dicukupkan. Saya selaku MC mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Saya izin live ya kalau gitu.